Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan memberikan kesiapan kepada kita semua untuk bersama-sama belajar dan menyimak video pembelajaran yang akan dapat sampaikan pada saat ini. Sebelum memasuki materi inti, terlebih dahulu marilah kita mencermati kondisi-kondisi real dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Adakah sepeda motor atau kendaraan yang kalian miliki di rumah? Pernahkah kalian memperhatikan nomor pada plat kendaraan bermotor tersebut? Atau apakah kalian pernah mengamati plat nomor kendaraan dari kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di hadapan kalian? Perhatikanlah dengan seksama, berdasarkan hasil pengamatan kalian, apakah ada kendaraan-kendaraan dengan plat nomor yang sama? Tentu saja hal ini tidak ada, karena setiap kendaraan akan memiliki plat nomor yang berbeda-beda. Plat nomor tersebut akan mencerminkan identitas dari kendaraan, sekaligus sebagai salah satu alat bagi pemerintah dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan. Namun demikian, untuk menentukan plat nomor kendaraan tersebut tentu bukan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan banyaknya kendaraan yang sudah beredar di Indonesia. Sementara hanya tersedia 10 angka dan 26 huruf. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri. Nah, oleh karena itu dalam matematika dikembangkanlah suatu materi atau suatu pembahasan yang disebut dengan kaidah pencacahan. Dengan kaidah pencacahan ini, maka pekerjaan dalam menentukan banyaknya plat nomor kendaraan akan dapat diselesaikan dengan mudah. Itu merupakan salah satu dari manfaat materi yang akan kita pelajari. Selain manfaat untuk menentukan banyaknya plat kendaraan bermotor, materi ini juga memiliki manfaat untuk menentukan urutan-urutan, misalnya seperti kata sandi dan sebagainya. Agar kalian lebih memahaminya, maka marilah kita bersama-sama menyimak serta memperhatikan video pembelajaran yang akan dapat sampaikan. Untuk materi yang akan kita pelajari tentang kaidah pencacahan. Kaidah yang akan kita bahas tentang analisis aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian melalui masalah kontekstual. Adapun indikator pembelajarannya, itu yang pertama, siswa mampu mengamati dan mengidentifikasi fakta pada aturan pencacahan yang terdiri dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian melalui permasalahan kontekstual. Yang kedua, siswa mampu mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur yang untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Dan yang ketiga, ini siswa mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan yang terdiri dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Berdasarkan indikator, maka dibuatlah materi. Yang pertama tentang kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Nah, perhatikan, kaidah pencacahan didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan. Kaidah pencacahan yang akan kita pelajari terdiri dari dua, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kita lihat apa yang disebut dengan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan atau rule of sums merupakan menganut prinsip umum bahwa keseluruhan sama dengan jumlah bagian-bagiannya. Secara umum, kaidah penjumlahan dijelaskan sebagai berikut. Jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara, dan kedua jenis pekerjaan itu tidak dapat dilakukan secara simultan atau secara bersamaan, maka banyaknya cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut adalah M ditambah dengan N cara. Itu untuk aturan penjumlahan. Sementara untuk kaidah perkalian atau aturan perkalian, itu jika terdapat k unsur yang tersedia dengan N1 menyatakan banyaknya cara untuk menyusun unsur pertama, N2 menyatakan banyaknya cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun,
N3, banyaknya cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun. Dan NK menyatakan banyaknya cara untuk menyusun ke kap suatu objek setelah objek unsur sebelumnya tersusun. Maka banyaknya cara untuk menyusun kap unsur yang tersedia adalah N1 dikalikan dengan N2 dikalikan dengan N3 sampai dikalikan dengan NK. Itu untuk aturan perkalian. Materi untuk kaidah pencacahan itu hanya dua, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian. Agar kalian lebih menguasai konsep tersebut, maka kita langsung ke contoh soal. Perhatikan contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama, misal diketahui di perpustakaan tersedia 4 buku matematika wajib dan 6 buku matematika peminatan. Jika seseorang siswa diminta untuk mengambil sebuah buku, tentukan berapa kemungkinan cara memilih buku. Perhatikan, di sini siswa memiliki kebebasan untuk memilih buku. Maka ada sejumlah 4 buku matematika wajib dan 6 buku matematika peminatan yang dapat dipilih oleh siswa. Sehingga banyaknya cara untuk memilih buku adalah 4 ditambah 6, yaitu 10 cara. Itu untuk aturan penjumlahan. Contoh yang kedua. Disediakan himpunan angka 1, 2, 3, 4. Jika akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka, berapa banyak bilangan yang dapat terbentuk? Dengan poin A itu boleh ada angka yang berulang dan poin B tidak boleh ada angka yang berulang. Perhatikan di sini pertanyaannya ya. Ada angka yang boleh diulang dan ada angka yang tidak boleh diulang. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Tentu saja ini berbeda. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk angka yang boleh berulang, misal ada 2 slot yang kita tuliskan sebagai berikut. Ini slot yang pertama, ini slot yang kedua. Karena boleh ada angka yang diulang, coba kira-kira ada berapa kemungkinan angka untuk mengisi pada slot yang pertama? Karena terdiri dari 4 buah angka, maka untuk slot yang pertama itu dapat diisi oleh 4-4-nya, yaitu baik oleh angka pertama, oleh angka yang kedua, oleh angka yang ketiga, dan oleh angka 4. Sehingga untuk slot yang pertama dapat diisi oleh 4 bilangan. Kemudian untuk slot yang kedua, karena angka boleh berulang, maka di slot yang kedua pun dapat diisi oleh keempat-empatnya, yaitu oleh angka 1, oleh angka 2, oleh angka 3, dan oleh angka 4. Sehingga banyaknya kemungkinan untuk menyusun angka-angka tersebut tinggal kita kalikan, yaitu dengan menggunakan aturan perkalian. 4 dikali 4 sama dengan 16, gitu ya. Itu untuk angka yang boleh diulang. Selanjutnya bagaimana untuk angka yang tidak boleh berulang? Perhatikan, sama kita buat 2 slot. Slot yang pertama dan slot yang kedua. Untuk slot yang pertama di sini itu semua angka bisa kita masukkan karena belum terpakai, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, ada 4 dan angka 4. Sehingga banyaknya angka yang dapat digunakan untuk mengisi slot pertama ada sebanyak 4 buah angka. Sementara untuk slot yang kedua, perhatikan di sini slot kedua. Slot pada slot pertama kita sudah menggunakan 1 buah angka. Bisa kita menggunakan angka 1, bisa menggunakan angka 2, angka 3, dan atau angka 4. Tetapi tidak bisa digunakan secara bersama-sama, hanya dipilih 1 saja. Sehingga untuk slot yang kedua itu hanya tersisa 3 angka. Misal pada slot yang pertama kita gunakan angka 1, maka karena tidak boleh berulang, slot kedua diisi oleh angka 2, 3, dan 4. Begitu juga seterusnya. Nah, sehingga pada slot kedua ini jumlah bilangan yang dapat diisikan ada sebanyak 3. Maka banyaknya cara untuk menyusun bilangan tersebut adalah 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Itu
Itu untuk contoh yang kedua. Contoh yang nomor 3. Nah, contoh yang nomor 3. Perhatikan soalnya di sini. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang. Di sini tidak disebutkan apakah seseorang boleh merangkap atau tidak boleh merangkap. Tetapi secara logika kita harus bisa menyimpulkan sendiri. Apakah mungkin ada ketua yang merangkap sebagai sekretaris atau sebagai bendahara? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, ini termasuk yang tidak boleh berulang. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Sama seperti tadi, berarti kita harus menyediakan 3 buah slot. Yang pertama, slot untuk ketua, kemudian untuk sekretaris, dan untuk bendahara. Coba, karena terdiri dari 8 calon, maka posisi ketua itu dapat diisi oleh semuanya, oleh 8 peserta tersebut. Sedangkan untuk sekretaris, karena pada ketua tadi sudah diambil seorang, maka pada sekretaris tinggal kita kurangi 1. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Begitu juga untuk posisi bendahara, karena sudah 2 orang yang mencalonkan sudah terpilih menjadi ketua dan sekretaris, maka pada bendahara tinggal 6, yaitu tinggal 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Sehingga banyaknya cara memilih pengurus OSIS tersebut adalah 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 cara. Contoh yang keempat atau contoh yang terakhir, ini contoh yang sering keluar dalam ujian-ujian. Maka kalian harus memahaminya dengan benar. Perhatikan, seorang manajer supermarket ingin menyusun barang berdasarkan nomor seri barang. Dia ingin menempatkan barang dengan pada tempat dengan nomor seri yang dimulai dari nomor 3000 sampai dengan 8000 dan tidak memuat angka yang sama. Awas, ini kuncinya, tidak memuat angka yang sama. Tentukan banyak nomor seri yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kalian harus jeli. Perhatikan. Bilangannya atau nomor serinya itu harus terletak di antara 3000 dan 8000. Kalau 3000 dengan 8000 berarti terdiri dari 4 buah angka ya. Maka kita siapkan 4 buah slot sebagai berikut. Ini untuk ribuan, ini untuk ratusannya, ini untuk puluhan, ini untuk satuan. Kita lihat bersama-sama antara 3000 dan 8000. Berarti untuk angka ribuan ini hanya mungkin diisi oleh angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa kira-kira ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah untuk angka ribuan. Untuk angka ratusan ini bisa diisi oleh seluruhnya. Namun ingat, karena tidak memuat angka yang sama, maka angka yang sudah digunakan pada ribuan itu tidak bisa lagi digunakan pada angka ratusan. Artinya ini 8 dikurangi dengan 1, yaitu 7 untuk ratusan. Begitu juga dengan puluhan. Tadi tinggal 7, tinggal kita kurangi dengan 1 lagi, maka tinggal 6. Dan satuan pun kita kurangi 1 lagi, maka tinggal 5. Mari kita cocokkan. Nah, setelah cocokkan, kita peroleh hasil sebagai berikut. Jadi untuk angka, kita lihat, untuk angka ribuan bisa diisi oleh 5, untuk angka ratusan diisi oleh 7, untuk angka puluhan diisi oleh 6, dan untuk angka satuan diisi oleh 5. Sehingga banyak susunan nomor seri barang yang diperoleh adalah 5 dikalikan 7 dikalikan 6 dikalikan 5 itu sama dengan 1050 cara. Nah, itu untuk kaidah pencacahan pada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti oleh kalian dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.